Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang ada di rumah dan saudara yang ada di tempat ini. Ibadah Paskah online pada hari ini, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya sesuatu yang terjadi, sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Kita akan mulaikan ibadah GPDI Eklesia Jalan Tambrin Palu pada hari secara online. Kita percaya Tuhan tetap sama, baik di sini maupun saudara-saudara yang ada di rumah. Mari kita berdiri bersama-sama, kita katakan bahwa katakan Yesus terbesar. Kami muliakan Engkau Tuhan Allah yang besar dan berkuasa. Engkau yang rela mati di kayu salib menggantikan kami orang-orang yang berdosa. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami, memberi kemenangan bagi kami semua, bagi umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, bagi kami yang ada di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini biar jadi sungguh mau dan kehendak Allah sendiri. Sungguh kami percaya Tuhan ada di sini dan memberi kami kemenangan dan kekuatan baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada tamatnya, biar jadi seturut mau dan kehendak Allah sendiri. Hiduplah kami buka ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan puji Dia dan kita akan sembah Dia, karena Dia adalah sumber kekuatan dan kemenangan bagi kita. Ada kuasa dalam nama. Amin.
sedalam-dalamnya yang membangkitkan kita. Dan hari ini kita percaya ada Yesus yang menyucikan kita. Dia memberi kemenangan dan kemenangan bagi kita. Haleluya. Setetes darah Yesus yang menyucikan. Di rumah dan semua kita yang ada pada saat ini memperkuat iman kita hari-hari yang terakhir ini. Ada firman yang menguatkan, ada firman yang memampukan, dan oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, beri yang terbaik untuk Tuhan, karena firman segalanya bagi kita semua. Setetes darah Yesus, setetes
selama-lamanya. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, karena Engkau Raja di atas segala raja. Kuasa-Mu yang dahsyat memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami percaya kuasa-Mu yang memulihkan kami, kuasa-Mu yang membaharui kami. Sebab itu kami tinggal di dalam kuasa-Mu Tuhan. Berkaryalah bagi kami Bapa, karena firman-Mu akan disampaikan. Kami serahkan hamba firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami berkata kami sebelum mau dan kehendak sendiri. Pulihkan kami semua dengan firman-Mu, sehingga kami boleh melihat Engkau yang berdiri teguh, menopang, memelihara, melindungi kami sampai saat ini bahkan selanjutnya. Terpujilah Tuhan. Kami beri hati kami beri hidup kami siapkan dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita boleh beribadah bersama walaupun hanya secara online. Saudara-saudara yang kekasih jemaat Tuhan, jemaat Eklesia Palu yang berada di rumah masing-masing dan kami yang ada di tempat ini, kita sama bersyukur karena hari ini kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus di hari Jumat Agung ini. Kalau kita membaca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, bahwa kematian Yesus kita bisa lihat di sini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus menulis bahwa kematian Yesus itu adalah sesuai dengan kitab suci. Apakah kitab suci? Itulah firman Tuhan yang kita miliki, yang terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalamnya kita akan menemukan tentang kematian Yesus ini adalah sebuah hal yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi secara jelas Rasul Petrus menjelaskan bahwa kematian Yesus itu sesuai dengan kitab suci itu telah ditetapkan atau dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan berarti segala sesuatu yang kita lihat belum ada. Dan untuk itu Alkitab memberi penjelasan sebelum dunia dijadikan ada siapa. Firman Allah berkata hanya ada Allah yang di sorga. Kita lihat saudara-saudara di dalam Mazmur 93 ayatnya yang kedua. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Jadi Allah sudah ada dari kekal. Belum ada waktu. Kalau dunia diciptakan, kita melihat ada penentuan saatnya, ada waktunya. Dan itulah sebabnya firman Allah berkata tadi bahwa kematian Yesus sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ada, hanya ada Allah.
Karena dia ada di dalam kekekalan menurut ayat tadi. Dan kerajaannya adalah kekal. Dan dia sebagai raja yang kekal. Ayat lain kita bisa lihat dalam Yeremia 10 ayat 10 dan Daniel pasal 4 ayat yang ketiga, menunjukkan keberadaan Allah itu kekal. Sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Sebelum dunia ada, Allah sudah ada. Itulah sebabnya lebih jelas kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit dan bumi, Allah sudah ada. Keberadaannya kita sudah baca tadi dalam 3 ayat yang kita sudah mendengarkannya. Bahwa Allah sudah ada dari sononya, dari sama kekekalan. Lanjut kita melihat ayat ini berkata bahwa Allah menciptakan langit. Allah menciptakan langit dan bumi. Antara langit dan bumi, mana yang lebih dahulu diciptakan? Secara nyata di dalam ayat ini bahwa langit terlebih dahulu diciptakan. Allah menciptakan langit. Kalau kita melihat kata langit dalam bahasa aslinya disebut dengan kata semayim, yang juga diartikan sorga. Kita mengetahui dalam tulisan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 2-4 ada 3 tingkat langit atau sorga. Ada tingkat 3. Tingkat 3 di mana Rasul Paulus pernah dibawa ke alam itu, di mana Allah bertahta. Kemudian tingkat 2 tentu itu adalah tempatnya planet-planet yang begitu banyak jumlahnya. Dan kemudian tingkat yang pertama adalah langit yang di atas bola bumi ini, di mana terdapat kehidupan. Di sana ada gravitasi bumi, sehingga kita melihat bahwa kita hidup tergantung dari sinar matahari, di mana Allah menerbitkan sinar matahari bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Itulah sebabnya kita bisa hidup di atas muka bumi ini. Jadi Allah menciptakan langit lebih dahulu. Tatkala Allah menciptakan langit, Allah juga menciptakan makhluk-makhluk langit yang kita kenal di dalam Perjanjian Lama sebagai malaikat, kemudian sebagai kerubim, dan juga sebagai serafim. Ini makhluk-makhluk di atas surga, makhluk-makhluk langit yang diciptakan oleh Tuhan. Di antaranya malaikat yang terkenal adalah Lucifer. Lucifer yang disebut dalam terjemahan baru sebagai bintang timur, yang oleh King James itu diartikan atau diterjemahkan dengan kata Lucifer, yang artinya dari bahasa Latin, yang artinya adalah pembawa terang. Juga ada malaikat yang terkenal sebagai, sering disebut sebagai utusan-utusan khusus oleh Allah kepada manusia, misalnya Mikael dan juga Jibrail. Lucifer ini adalah khusus karena kita melihat dalam 2 kitab, yaitu Yesaya dan kitab Yehezkiel, disebutkan di sana, saudara-saudara, memang tidak langsung disebut Lucifer, tetapi di dalam mengerti dan memahami bunyi ayat-ayat dalam pasal-pasal itu, ternyata ini adalah si Lucifer itu, karena dia disebut sebagai makhluk ciptaan yang mulia dan ditempatkan di Taman Eden, ditempatkan juga di sisi atau di samping tahta Allah. Tetapi Lucifer ini pada kenyataannya dia memiliki suatu gaya hidup yang tidak bisa disaingi dan tidak mau disaingi. Karena kita melihat
si Lucifer ini dalam Yesaya 14 dan Yehezkiel 28 ini memiliki sifat-sifat seperti kesombongan. Dan dia tidak mau ada yang melebihi darinya. Ini kita mengetahui bahwa dosa itu mulai dari dia. Sehingga kita melihat dia dicampakkan ke bumi. Apa sebabnya, saudara-saudara? Bahwa dia ingin merebut kedudukan daripada Allah. Dalam Yesaya disebut, aku mau, aku hendak, sampai 5 kali, aku hendak, aku hendak. Dia ingin menyamai Sang Pencipta. Sehingga jelas kita bisa mengambil satu kesimpulan. Sesuai Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 17, dia melaksanakan kudeta di sorga. Mengapa? Dia curang, dia sombong. Karena di sorga terdapat Dewan Musyawarah Sorga atau Tuhan bermusyawarah. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang esa tetapi dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sehingga dalam ketiga pribadi ini bisa bermusyawarah. Kalau hanya seorang diri, musyawarah tidak bisa dilaksanakan. Tapi karena ada lebih dari satu, maka ada musyawarah. Ditulis dalam Yeremia 23 ayat yang ke-22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi apakah yang dibicarakan di dalam dewan musyawarah itu? Kita melihat Tuhan akan menciptakan manusia. Tuhan akan menciptakan manusia. Jadi setelah Tuhan menciptakan langit, menciptakan para makhluk-makhluk surgawi, dan dalam dewan musyawarah surga di sana diketahui bahwa akan ada ciptaan lain selain malaikat, serafim dan kerubium. Ialah manusia akan diciptakan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 7. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kalau bisa kita ayat sebelumnya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini yang rupanya membuat Lucifer menjadi merasa tersaingi. Sehingga dia mengambil langkah-langkah yang curang. Karena ia tidak mau disaingi oleh makhluk yang akan diciptakan Tuhan setelah mereka diciptakan. Itulah manusia yang disebutkan tadi, Tuhan buat sedikit lebih di bawah daripada Allah. Artinya sedikit lagi hampir sama dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa malaikat ada di bawah manusia yang akan diciptakan oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya dia sangat merasa disaingi, maka dia membuat sebuah pemberontakan di sorga. Lalu oleh karena itu manusia oleh karena itu Lucifer tadi dilemparkan ke bumi. Sebab langit lebih dahulu diciptakan, barulah bumi. Bumi kita tahu diciptakan Tuhan mulai dari meletakkan dasarnya. Dalam Ayub pasalnya yang ke-38, coba kita lihat Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Ini ayat-ayat membuktikan bahwa langit lebih dahulu diciptakan, kemudian bumi. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ini Allah bertanya kepada Ayub, di manakah engkau waktu aku meletakkan dasar bumi?
ayat 5, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ayat berikut, atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Artinya pada waktu dasar bumi diletakkan, penghuni sorga, malaikat, serafim, kerubium bersorak-sorak kegirangan karena bumi diletakkan dasarnya. Jadi ternyata langit lebih dahulu diciptakan, kemudian bumi. Untuk apakah bumi diciptakan? Kita lihat di dalam sebuah ayat dalam Yesaya 45 ayat 18. Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi jelas maksud Tuhan menciptakan bumi supaya dihuni, didiami oleh siapa? Oleh manusia yang Tuhan ciptakan nanti, yang membuat Lucifer menjadi cemburu. Nah, kita lihat waktu bumi sudah diciptakan Tuhan. Waktu bumi diciptakan Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sempurna. Sebab tidak ada pekerjaan Tuhan yang separuh jadi. Tapi apa yang dilakukan oleh firman Tuhan dalam Kejadian kita baca, semuanya baik adanya. Jadi bumi waktu diciptakan dalam keadaan baik. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan membuat bumi pada waktunya indah. Tetapi suatu keanehan di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, kalau kita lihat apa disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini tergambar sesuatu keadaan yang rusak, tak berbentuk, gelap gulita, kosong dikatakan di sini, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Mengapa keadaan bumi seperti ini? Kita tahu bahwa Yesaya dan Yehezkiel tadi sudah mengatakan bahwa si Lucifer dicampakkan ke bumi. Dia yang merusakkan. Tetapi bukan berarti rencana Allah menciptakan manusia untuk ditempatkan di bumi itu gagal. Firman Allah tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Maka kita melihat mulai ayat yang ketiga dalam kitab Kejadian, mulai ayat yang ketiga dan seterusnya sampai ayat yang ke-31, dikatakan di sana ada hari-hari di mana Tuhan mengupgrade kembali bumi ini. Kita tidak usah membaca, terlalu panjang waktunya, tapi bila Anda membaca di rumah dalam Kejadian pasalnya yang kedua dan mulai ayat yang ketiga dan seterusnya, Allah menciptakan mulai dari terang seterusnya sampai hari yang ke-6 di mana manusia diciptakan. Pada hari yang ke-6 manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Dan setelah manusia ditempatkan di Taman Eden dan Hawa diberikan teman hidupnya dan Adam diberikan teman hidupnya, itulah Hawa. Maka kita melihat di sana bahwa rencana Allah terhadap manusia sudah dibuktikan. Dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan 27 kita melihat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak
dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi setelah Allah mengupgrade kembali bumi yang rusak tadi, maka terakhir Allah menciptakan manusia. Menurut gambar diciptakannya laki-laki dan perempuan, menurut gambar Allah. Ini firman Allah yang sudah dilaksanakannya. Dan pada waktu manusia ditempatkan di Taman Eden, manusia yang diciptakan itu tanpa dosa, tanpa kesalahan. Tetapi Allah memberikan sebuah amanat kepada mereka bahwa mereka boleh menikmati seluruh hasil Taman Eden. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu janganlah mereka makan. Kalau mereka makan, mereka akan mati. Pada hari itu mereka akan mati. Nah, saudara-saudara, kita melihat Allah merencanakan kehendaknya dinyatakan dalam hidup manusia secara berkembang, secara terus menerus. Kita lihat bahwa rencana Allah semakin lama semakin nyata. Topik kita tadi tentang kematian daripada Tuhan Yesus dirancang di kekekalan. Ada dosa di kekekalan. Dan kemudian manusia diciptakan ditaruh di Taman Eden. Saudara-saudara, kita melihat bahwa iblis atau Lucifer memusuhi Allah dalam rencananya. Maka di Taman Eden manusia hidup entah berapa lama tanpa dosa, hidup bergaul dengan Allah. Tapi satu ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 3, dalam Kejadian pasal 3, bahwa manusia yang ditempatkan di Taman Eden ternyata jatuh di dalam dosa. Iblis melalui ular yang datang menggoda mereka dengan godaan yang begitu menggiurkan, bahwa bila mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, mereka tidak akan mati, tetapi mereka akan sama seperti pencipta. Wah, ini sebuah rayuan yang dilemparkan oleh iblis kepada manusia yang pertama. Dan kalau kita lihat modusnya adalah bahwa iblis ingin kesalahannya, dosanya ditularkan kepada manusia, bahwa ingin sama seperti Allah. Dan rupanya berhasil, dan memang nyatanya berhasil. Manusia mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan, lalu mereka mengalami kehidupan yang harus diputuskan oleh kematian. Semula Tuhan berkata, pada hari kamu memakan buah itu kamu akan mati. Jadi manusia setelah berdosa, hidupnya terputus oleh kematian di atas muka bumi. Ini keberhasilan iblis untuk menjatuhkan manusia di dalam dosa, dengan jalan memasukkan dosanya kepada manusia, yaitu sama seperti Tuhan. Kemudian Allah mengadakan tindakan, bahwa bukan berarti begitu manusia jatuh dalam dosa, rencana Allah terhenti dan terbengkalai seperti sebuah perusahaan yang mangkrak dan tidak bisa dilanjutkan. Tetapi Allah pekerjaannya terus berjalan. Dalam hal apa? Untuk menunjukkan rencana Tuhan. Seperti kematian Yesus tadi dikatakan direncanakan dari kekekalan. Sekarang sudah ada di dalam bumi, yang sudah dibatasi oleh waktu sejak manusia makan buah yang dilarang. Artinya hidup mereka terputus oleh kematian. Tadinya mempunyai potensi hidup tanpa kematian, tetapi karena dosa hidup itu terputus oleh kematian. Tetapi Tuhan dalam rencananya kita melihat dia lakukan beberapa hal. Misalnya dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan di sana ada nubuat, sesuatu yang Tuhan katakan bahwa kelak akan datang benih perempuan yang akan menghancurkan kepala ular yang dipakai oleh iblis pada waktu itu. Ini bicara mengenai benih perempuan. Siapakah benih perempuan?
itulah Yesus. Sebab Yesus hanya lahir tanpa benih laki-laki. Tanpa benih laki-laki. Yesus dikandung oleh Maria sehingga dia lahir dikatakan sebagai benih perempuan. Untuk apa? Akan menghancurkan kepala iblis. Tetapi iblis juga atau ular akan mematuk tumitnya, yaitu tentu menunjukkan sebuah pergulatan di Kalvari. Memang Yesus mati di sana. Tapi bahasanya masih bahasa nubuatan. Tetapi secara progresif Allah bekerja. Selanjutnya kita melihat tindakan Tuhan kepada manusia yang jatuh dalam dosa di Taman Eden. Mereka membuat pakaian dari daun-daunan, tetapi Tuhan mengganti dengan kulit binatang. Itu ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Ini menunjukkan adalah sebuah pengorbanan. Karena mengambil kulit binatang tentu harus menumpahkan darah. Ini sudah menjadi bayangan ke depan bahwa Yesus akan menumpahkan darah di kayu salib Golgota. Kemudian waktu berjalan terus, kita lihat dalam keluarga yang pertama di bumi itulah Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil. Kepada mereka orang tuanya sudah menceritakan riwayat mereka sejak dari Taman Eden. Sekarang mereka ada di luar Taman Eden dan hidup sebagai manusia yang sudah di dalam keadaan berdosa. Tetapi tentu mereka mendengar apa yang Tuhan pernah lakukan kepada mereka. Sehingga dalam Kejadian pasal 4 antara Kain dan Habil melaksanakan sebuah persembahan kepada Tuhan. Ternyata di sana Kain membuat persembahan korbannya dari hasil pertanian. Habil membuat korbannya dari hasil peternakan. Yang mana berkenan kepada Tuhan adalah yang dilakukan Habil. Karena apa? Karena Habil melakukan dalam iman, seperti yang dia pernah dengar dari orang tuanya, bahwa ada pengorbanan di Taman Eden. Ada darah yang tertumpah sehingga dia korbankan apa yang menumpahkan darah. Jadi kita melihat secara gambaran terus menerus setelah zaman mereka ada pula keluarga yang kedua, misalnya keluarga Abraham. Bagaimana kisah Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Kemudian Abraham mempunyai anak disebut Ishak namanya. Dan juga Ishak mempunyai keturunan Yakub. Ini sebuah keluarga yang dicatat dalam kitab Kejadian. Yang pada hakikatnya menunjukkan gambaran pekerjaan Allah. Bahwa Ishak sebagai anak dari Abraham, Tuhan minta dalam Kejadian 22 untuk dikorbankan. Abraham melakukan itu di atas Gunung Moria. Tetapi pada detik-detik pisau dihujamkan ke tubuh Ishak, kedengaran suara dari seorang malaikat supaya jangan melakukan pembunuhan terhadap Ishak. Lihat di sana ada domba pengganti. Ini sebuah gambaran saudara-saudara bahwa akan ada korban. Dan sangat menarik keluarga Abraham ini disebut dalam Alkitab banyak kali. Yesus juga pernah mengungkapkan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub. 3 tokoh ini saudara-saudara disebutkan. Dan salah satu di sana adalah anak yang menunjukkan seperti gambaran Tuhan Yesus. Jadi semakin lama semakin jelas apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup manusia dengan Yesus yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian kita lihat sesudah Abraham ada satu zaman yang disebut zaman Taurat. Dalam durasi waktu berlakunya zaman ini kurang lebih 1500 tahun. Di sana terdapat hubungan Allah dan manusia yang digambarkan hubungan Allah dan bangsa Israel. Untuk menghubungkan Allah dengan manusia dan menghubungkan manusia dengan Allah dibutuhkan seorang imam. Imam besar yang berdiri di pihak Allah untuk manusia dan berdiri di pihak manusia untuk Allah. Dan kita temukan dalam Imamat 16 bahwa ada satu upacara setiap tahun satu kali dibuat. Ada korban hewan, ada darah yang dibawa masuk ke dalam bilik maha suci. Dipercikan di atas tutup grafirat dalam
Imamat 16. Dan pada saat darah itu diletakkan di atas tutup grafirat, menurut pasal itu seluruh kesalahan bangsa Israel dihapuskan oleh Tuhan. Dosa, kesalahan mereka tidak diingat lagi oleh Tuhan. Tapi tahun depan berlaku lagi cara yang sama. Jadi dari tahun ke tahun itu dilakukan. Tapi ini sebenarnya hanya sebuah gambaran bahwa akan ada korban yang darahnya akan membuat kita untuk seterusnya, saudara-saudara, suci di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus nanti di kemudian. Jadi selama 1500 tahun hal itu berlaku. Tetapi di saat-saat itu para nabi telah bernubuat bahwa akan datang seorang yang akan menjadi korban. Termasuk misalnya Yesaya dalam kitabnya pasal 7 ayat 14, pasal 9 ayat yang kelima, apalagi pasal 53. Ini bicara tentang hadirnya Yesus, akan lahir dari seorang perempuan yang muda atau seorang perawan. Kemudian namanya disebutkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Kemudian tugas dan karyanya dalam Yesaya 53, yaitu sampai mati di atas kayu salib. Supaya apa? Darah yang tercurah membasuh bersih dosa umat manusia. Ini Yesaya bernubuat 700 tahun lebih, kurang lebih sebelum Yesus lahir. Nabi Mika juga dalam beberapa ratus tahun sebelum Yesus lahir sudah bernubuat tentang tempat kelahirannya Yesus. Dalam Mika pasal 5 ayat 1. Hai Bethlehem, sudah disebutkan tempatnya. Itu semua digenapi, saudara-saudara. Semua digenapi. Dan kemudian dalam Galatia 4 ayat 4 kita lihat. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini Yesus yang lahir lewat seorang perempuan, itulah Maryam, yang takluk dalam hukum Taurat. Dia hidup masih di zaman Taurat. Yesus lahir tepat pada waktunya Allah. Dia lahir dan dibesarkan. Dalam usia 30 tahun dia dibaptis di Sungai Yordan. Setelah dia dibaptis di Sungai Yordan usia 30 tahun, dia oleh Roh Kudus dibawa ke padang belantara untuk berpuasa. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia kembali dengan kemenangan karena iblis coba menggodai dia tapi tidak dapat. Lalu Yesus mulai memberitakan firman-Nya, memberitakan Injil. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Tiba-tiba dia jumpa dengan Rasul Yohanes. Maaf, bukan Rasul Yohanes tapi Yohanes Pembaptis. Karena di Alkitab ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes Rasul. Jadi yang jumpa dengan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 1:29 berkata, waktu dia melihat Yesus, Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yang datang bukan seekor domba yang berkaki 4, tetapi yang datang adalah Yesus. Tetapi dia berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kita melihat lambat laun semakin jelas siapa sebenarnya yang digambarkan melalui kejadian dan kitab para nabi, bahwa ada darah binatang yang dicurahkan. Ini menunjukkan tentang Yesus yang akan datang ke dalam dunia. Yang tadi dikatakan dalam Galatia 4, setelah genap waktunya, saatnya telah tiba. Ini saatnya Tuhan, waktunya Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia. Bahkan dalam pelayanan Yesus, dia secara gamblang, secara terbuka dia berkata kepada banyak orang. Misalnya dalam Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Waktu dia sudah memilih murid-muridnya dan menginjil di berbagai tempat, apa yang Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 21? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus sudah terus terang berkata. Setelah Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, menurut engkau siapakah aku?" Petrus berkata bahwa engkaulah Mesias. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau karena yang memberitahu engkau adalah Bapa di sorga." Jadi dalam Matius 16 ayat 21 tadi, Yesus secara gamblang menyatakan kepada murid-muridnya bahwa satu kali kelak ia akan dibunuh oleh kepala imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Membunuh dia, tapi pada hari ketiga akan bangkit. Juga Yesus mengatakan kedua kalinya, setelah peristiwa itu mereka naik sebuah bukit kemuliaan. Kita lihat di dalam Matius 17 ayat 22 dan 23. Waktu mereka ada di bukit kemuliaan, tiba-tiba turunlah dua orang menemani Yesus. Itulah Musa dan Elia. Ini menarik. Percakapan apakah yang mereka lakukan di atas bukit kemuliaan? Dalam kaitannya dengan pernyataan bahwa dia akan mati, berarti Musa dan Elia mungkin memberikan spirit atau memberikan semangat, peneguhan hati untuk menghadapi kenyataan bahwa dia akan dibunuh. Lalu setelah peristiwa itu dalam Matius 17, kita lihat Yesus menyatakan lagi hal yang sama dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia akan mengalami kematian. Dan hal ini sesuai sejarah maupun dalam ayat-ayat Alkitab seterusnya dicatat peristiwa kematian Yesus. Kita tidak bicarakan itu. Tapi yang kita harus buktikan bahwa kematian Yesus itu adalah dirancang oleh Tuhan di dalam kekekalan. Dan itu harus terjadi, saudara-saudara. Walaupun hal itu dikatakan sebagai suatu rahasia. Memang kematian Yesus dirahasiakan. Tetapi kepada orang yang memiliki hikmat, apatah lagi Roh Kudus memberi penjelasan seperti Paulus katakan. Bahwa kematian Yesus itu adalah sebuah yang dirahasiakan Allah, yang harus terjadi. Misalnya kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ayatnya 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-6, "Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kamu. Disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia." Seandainya mereka tahu kematian Yesus yang sudah direncanakan justru akan mendatangkan keselamatan bagi manusia dan akan menghabiskan riwayat daripada iblis, maka Yesus tidak disalibkan. Tapi karena ini dirahasiakan oleh Allah, maka hal ini terjadi. Jadi merupakan sebuah jebakan Tuhan supaya terlaksana penghukuman terhadap iblis yang sudah melakukan dosa pemberontakan sebelum dunia dijadikan. Allah menyiapkan harinya untuk memusnahkan iblis. Tetapi Allah harus menyelamatkan manusia lebih dahulu. Dengan kematiannya Yesus di kayu salib dikatakan dia
telah menebus kita dari dosa. Beberapa ayat lagi kita lihat. Ibrani pasal 2 ayat 9. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ini bicara tentang Yesus yang dibuat oleh Allah sedikit lebih rendah dari malaikat. Apa artinya ini? Yesus menjadi manusia. Tadi kita sudah bicara di awal bahwa begitu malaikat diciptakan, maka Allah mau menciptakan manusia lebih rendah sedikit dari Allah. Artinya malaikat di bawah manusia. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, posisi berubah. Allah pencipta, kemudian malaikat sebagai penguasa dunia, lalu kemudian manusia di bawah kekuasaan iblis. Sejak manusia jatuh dalam dosa, iblis ada di atas manusia. Tetapi pada waktu Yesus datang ke dalam dunia dan dia mati di kayu salib, ini akan merubah posisi. Walaupun Yesus datang di dalam dunia sebagai manusia, posisinya dia lebih sedikit rendah daripada malaikat. Yaitu sama dengan manusia. Tetapi dengan matinya di atas kayu salib, kita melihat nanti posisi berubah. Kita baca selanjutnya ayat ini. Yesus, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi Yesus datang sebagai manusia, sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba yang taat dan taat sampai mati. Tapi dengan kematian Yesus, dengan mengalaminya maut, Yesus dikatakan di sini akan merubah posisi manusia di hadapan Allah. Apa yang kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya atau 2 Korintus 5 ayat 15, kita melihat bahwa Yesus mengalami kematian untuk semua manusia. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kematian Yesus datang di dunia ini. Kematian Yesus dialami oleh Yesus di atas kayu salib untuk setiap manusia. Artinya siapa yang percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka makna kematian Yesus menjadi bahagiannya. Tidak terkecuali siapapun. Yang tidak percaya itu yang tidak mengalami arti kematian Yesus. Tapi yang percaya akan mengalami apa arti kematian dari Yesus. Ialah pengampunan atas segala dosanya. Satu ayat lagi kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dengan keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kita melihat dalam ayat ini, Dia mati untuk segala dosa kita. Darahnya yang tercurah menyucikan kita yang percaya kepadanya. Siapa saja yang percaya, makna kematian Yesus akan mereka alami dan nikmati. Sebab Dia mati untuk menebus kita dari segala dosa. Bahkan kematian Yesus dikatakan untuk memusnahkan iblis penguasa maut. Satu ayat lagi dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, itu Yesus, ia huruf besar di sana, ia itulah Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya atau oleh kematian Yesus ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti dengan matinya Yesus di kayu salib, itu artinya akan memusnahkan iblis sebagai penguasa maut.
iblis adalah penguasa maut. Sehingga dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18 tadi bahwa kita kembali ke pasal 3:18 ayat 19, coba ayat 19. 2 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi waktu Yesus mati dikatakan, di alam roh dia turun ke alam maut. Untuk apa? Ditulis di sini memberitakan Injil. Tetapi dalam terjemahan bahasa aslinya kita menemukan ini diterjemahkan dengan kata keruso. Apa arti keruso? Adalah lebih tepat bila diartikan sebagai memberikan pengumuman. Di alam maut setelah Yesus mati disalib, di alam maut dia memberi pengumuman bahwa dia telah mengalahkan penguasa maut. Itulah iblis. Iblis adalah penguasa maut. Pada waktu matinya Yesus, maka iblis yang memegang kekuasaan dalam alam maut dikatakan Tuhan telah mengambil anak kunci alam maut. Sekarang penguasa bukan lagi iblis, tetapi adalah Yesus Kristus yang mati dan dibangkitkan kembali. Itulah sebabnya dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah kemenangan yang dicapai oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus telah mengambil anak kunci alam maut di tangan iblis, dan sekarang ada di tangan Yesus. Dia berkata, lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Artinya tidak ada kematian lagi. Dan aku memegang segala kunci. Dengan matinya Yesus di kayu salib, kunci alam maut ada di tangan dia. Dan kita yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal bersama dia di dalam kerajaannya. Puji Tuhan. Kiranya peringatan kematian Yesus pada hari ini mendorong kita lebih memahami rencana Allah dan memegang teguh keimanan kita kepada dia, bahwa dia yang telah mengalami kematian tapi telah dibangkitkan hidup selama-lamanya, dan kita menanti kedatangannya kali yang kedua. Terpujilah akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa kematian dan kebangkitan-Mu sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan, dan itu sudah terlaksana sampai pada hari ini. Biarlah kebenaran yang kami sudah dengar Tuhan meteraikan di hati kami. Kami yakin firman-Mu, bahwa rencana-Mu tidak ada yang tidak tergenapi. Apa yang Kau firmankan pasti akan digenapi. Itulah sebabnya kuatkan hati kami, teguhkan iman percaya kami menghadapi dunia di akhir zaman ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sebentar lagi kami akan siap menerima perjamuan kudus. Layakan kami semuanya Bapa, supaya lewat persekutuan kami dalam perjamuan asa yang kudus, kami diberkati, kami dikuatkan, kami mendapat semangat yang baru hidup di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, siapkanlah dirimu, siapkan hatimu untuk kita bersekutu di dalam perjamuan Tuhan. Setiap keluarga bisa menyiapkan semuanya, ajak seluruh keluarga bersama-sama untuk kita siap menerima perjamuan Tuhan secara bersama. Puji Tuhan, kami harapkan semua keluarga semua dapat mengambil bagian dalam perjamuan ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sekarang sedang
memegang roti dan anggur yang menjadi lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Waktu Yesus akan menghadapi salib, ada satu kerinduannya yang dikatakan kepada murid-muridnya dalam Injil Lukas 22 ayat 15. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kalian. Yesus rindu untuk makan Paskah bersama dengan murid. Yang bagi kita sekarang adalah di dalam perjamuan suci. Tuhan rindu kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Untuk apa? Di dalam Korintus dikatakan, setiap kali kita memakan roti dan minum cawan, kita mengingat dan memberitakan kematian Yesus yang ajaib sampai Ia datang pada kalian kedua. Haleluya. Itulah sebabnya mari kita satu hati mau masuk di dalam perjamuan. Bapa di surga, Engkau lihat umat-umat-Mu, kami semua yang ada di rumah masing-masing jemaat Eklesia. Kami akan bersekutu untuk menerima tubuh dan darah. Layakkan kami bersekutu satu dengan yang lain, walaupun kami dibatasi dengan jarak, tetapi kami ada di dalam Engkau. Engkau ada di dalam. Layakkan kami menerima tubuh dan darah. Mari kita mengangkat roti ini. Kita mengangkat dengan tangan kanan kita. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Kita angkat cawan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum. Haleluya. Sejenak kita hampiri hadirat. Ku datang pada salib itu. Oh,
telah bersekutu bersama di dalam perjamuan suci. Setelah kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau dari kemenangan datang kepada kemenangan. Terpujilah akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan saudara, lewat ibadah dan lewat firman Tuhan dan lewat perjamuan suci kita dikuatkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Kita akan segera melewatkan ibadah kita hari ini. Kita akan pujian, oh besar kuasa-Nya. Mari kita berdiri saudara ada di rumah. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan tamatkan ibadah ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, atas rahmat anugerah-Mu hari ini kami telah berbakti bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan, bersekutu di dalam perjamuan kasih yang kudus. Tuhan terima kasih, kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Berkat jasmani, berkat rohani menjadi bahagian kami sekalian yang sudah beribadah, baik di tempat ini maupun di rumah umat-umat Tuhan, secara nyata akan nyata dalam hidup kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa kiranya hari-hari ke depan kami, terutama dalam masa-masa yang penuh dengan kesulitan, di mana wabah virus corona yang terus menjangkiti manusia sampai pada hari ini. Olehnya kami mohon kemurahan Tuhan atas upaya-upaya pemerintah, aparat keamanan di bangsa kami Tuhan, para petugas-petugas kesehatan, para dokter, para medis yang terus berupaya menolong mereka yang terpapar. Berikan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan, supaya setiap mereka yang terpapar oleh virus ini kiranya dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Di dalamnya Tuhan, kami boleh merasa lega kembali dan dapat menunaikan segala tugas dan kewajiban kami seperti yang Tuhan sudah karuniakan kepada masing-masing kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Bila kami akan meninggalkan tempat ini,
Tuhan juga melindungi kami di perjalanan. Terima kasih, kami percaya berkat Tuhan telah menjadi bahagian kami. Kami akhiri ibadah ini dengan menadakan kedua tangan kita kepada Tuhan. Kasih-kasihku, kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul.